Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yopi Ayam Afandi dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5, yang dimana saya mendapatkan tugas dari Bapak Fatahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, yang dimana saya akan mempresentasikan yaitu tentang sejarah Pancasila. Yang pertama, Pancasila dalam konteks sejarah bangsa. Pada zaman kuno, sejak adanya kerajaan-kerajaan di Nusantara dan mungkin agama Hindu, Buddha, dan Islam, unsur-unsur Pancasila sudah ada di masyarakat, yaitu terkait dengan sistem kepercayaan. Namun pada zaman kolonial, masuknya Belanda atau VOC itu tahun 1602, perlawanan rakyat pada abad 17 sampai abad 19 bersifat kedaerahan dan lokal sehingga mudah dipatahkan, yang dimana perlawanan rakyat pada abad 20 ditandai dengan yang pertama itu munculnya paham nasionalisme, liberalisme, dan demokrasi. Yang kedua, pengaruh kemenangan bangsa Asia terhadap Eropa. Yang ketiga, munculnya pergerakan sosial Indonesia. Empat, tumbuhnya organisasi modern. Kelima, Sumpah Pemuda. Dan yang keenam, penjajahan Jepang atau sidang BPUPKI 1 dan 2 dan pembentukan PPKI. Yang selanjutnya yaitu proklamasi pada 17 Agustus 1945, penetapan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Yang selanjutnya itu sejarah perumusan Pancasila. Yang pertama itu pembentukan BPUPKI. Jepang memberikan janji kepada Indonesia akan diberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. Sehingga untuk mewujudkan janji tersebut, berdirilah BPUPKI. Badan ini beranggotakan 60 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman W. Diningrat dan Wakil Ketua Raden Panji Suroso, serta ibu bangsa dari Jepang. Yang A, sidang pertama PPUPKI pada tanggal 20 Mei sampai 1 Juni 1945. Agenda sidang dalam pertemuan ini adalah membicarakan tentang landasan bernegara atau dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam kesempatan ini yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan dasar Indonesia Merdeka, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan. Yang kelima yaitu kesejahteraan rakyat. Seperti itu. Itu yang kedua oleh Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 memaparkan 3 teori, yaitu negara individualistik atau negara yang disusun atas dasar kontrak sosial dari warganya dengan mengutamakan kepentingan individu sebagai mana diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Herbert Spencer, dan Haji Lasky. Yang kedua, negara golongan atau class theory yang diajarkan oleh Marx, Engels, and Lenin. Yang ketiga, negara integralistik, yaitu negara tidak boleh memihak pada satu golongan tetapi berdiri di atas semua kepentingan. Dalam hal ini, Supomo menolak negara individualistik dengan negara golongan, namun mengusulkan negara integralistik, yaitu negara persatuan, yaitu negara satu untuk semua orang. Yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan bahwa dasar Indonesia yang dimaksud adalah Philosophie Grundslag atau filsafat, fundamen, dan pikiran yang sedalam-dalamnya, yang di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka. Dasar yang diusulkan yaitu yang pertama kebangsaan atau nasionalisme, yang kedua kemanusiaan atau internasionalisme, tiga musyawarah mufakat perwakilan, keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan
kelima prinsip tersebut diberi nama Pancasila. Jadi menurut Soekarno, jika yang 5 tidak disetujui dapat diperas menjadi trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokratis, dan ketuhanan. Selanjutnya jika yang 3 juga tidak disenangi dapat diperas menjadi ekasila, yaitu gotong royong dan nilai dasar asli bangsa Indonesia. Itu pada tanggal 1 Juni 1945 juga dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Sudarjo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dita, Muhammad Yamin, dan Mr. A.A. Maramis. Tugas panitia 8 ini adalah menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI. Berdasarkan usulan yang dimasuk diketahui ada perbedaan usulan tentang dasar negara. Golongan Islam menghendaki negara berdasarkan syariat Islam, sedang golongan nasionalis menghendaki negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Untuk mengatasi perbedaan ini, dibentuklah panitia kecil, yaitu beranggotakan 9 orang, yang anggotanya berasal dari golongan Islam dan golongan nasionalis, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. A. Maramis, Ahmad Sudarjo, Abi Kusno, Sucokrososo, Abdul Qahar Marzuki, Wahid Hasyim, dan Haji Agus Salim. Itu panitia 9 bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan kesepakatan dasar yang tertuang dalam alinea keempat rancangan preambuli, yaitu ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi selengkapnya kesepakatan itu disebut rancangan preambuli hukum dasar. Mr. Muhammad Yamin mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta. Yang B, sidang BPUPKI kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 menghasilkan yang pertama dasar negara yang disepakati, yaitu Pancasila seperti dalam Piagam Jakarta. Bentuk negara republik atau hasil kesepakatan dari 55 suara dari 64 yang hadir. 3. Wilayah Indonesia disepakati meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur Timur, dan Malaka, yaitu 39 suara. Yang keempat, dibentuk 3 panitia kecil, yaitu panitia perancang UUD diketuai oleh Insinyur Soekarno, panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Muhammad Yamin. Yang ketiga, yaitu panitia pembela tanah air diketuai oleh Abi Kusno Joko Sujoso. Itu pembentukan PPKI atau Dokuritsu Jumbi Inkai. Pada tanggal 9 Agustus 1945 PPKI dibentuk dalam rangka mempersiapkan Indonesia merdeka dan intinya mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang 45 dengan Ketua Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Muhammad Hatta, dengan jumlah anggotanya itu 21 orang. Selanjutnya anggota PPKI ditambah 6 orang anggota wakil golongan, yaitu Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, dan Mr. Iwa Kusuma Sumantri, dan Mr. Ahmad Subarjo. Jadi PPKI ini berfungsi sebagai Komite Nasional Pembentukan Negara. Yang selanjutnya yaitu Proklamasi Kemerdekaan. Yang pertama itu ditandai dengan Jepang menyerah pada sekutu. Yang kedua, golongan pemuda yaitu Soekarni, Adam Malik, Kusnaini, Sultan Syahrir, Sudarso, Supomo, dan kawan-kawan meminta Soekarno untuk segera mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebaliknya, golongan tua masih banyak berpikir dan pertimbangan. Yang ketiga, terjadilah kesepakatan di Rengas Dengklok dan proklamasi dilaksanakan hari Jumat 17 Agustus oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta. Yaitu sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945. Yang pertama, sore hari setelah proklamasi datang
Tafsir Jepang ke rumah Bung Hatta menyampaikan keberatan wakil Indonesia bagian timur terhadap 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Yang kedua, sebelum sidang, Bung Hatta menemui wakil-wakil Islam. Akhirnya disepakati untuk menghilangkan 7 kata tersebut. Yang ketiga, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, menetapkan Soekarno menjadi presiden dan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Kelima, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertugas mendampingi presiden dan wakil presiden sampai terbentuknya MPR dan DPR. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.